Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat Bu. Sehat. Masih kuat puasanya? Masih Bu. Tidak ada yang bolong kan? Ya. Semangat terus puasanya ya. Sebentar lagi kok. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Hidup sejahtera. Sebelum memulai materi pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Aditya Bu, sakit Bu. Aditya sakit. Sakit apa dia? Bu, setelah 3 hari sakit ya Bu. Oh, sudah 3 hari tidak ada yang jenguk ya? Belum Bu, nanti rencananya Bu. Oke. Masih ada yang ingat materi kita yang minggu lalu? Masih Bu. Tentang apa minggu lalu? Pertumbuhan dan perkembangan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang ingat apa itu pertumbuhan? Saya Bu. Oh, silakan. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan yang menyangkut masalah ukuran dan volume tumbuhan, seperti tinggi, besar, lebar, dan panjang tumbuhan. Iya, betul sekali. Kita berapa perkembangan siapa yang tahu? Saya lagi Bu. Oh, iya, silakan. Perkembangan adalah proses perubahan sel-sel baik morfologi dan fungsinya, sehingga terdiferensiasi menjadi fungsi tertentu yang tidak dapat diukur atau lebih bersifat kualitatif. Oke, betul. Kita setelah belajar itu sedikit tentang materi minggu lalu. Terima kasih karena sudah ada yang mengingat. Jadi kita masuk ke materi yang kita hari ini, yaitu tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Iya, sebelum masuk ke materi, kita ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu Ibu mengharapkan anak-anak sekalian mampu menjelaskan dan membedakan definisi pertumbuhan dan perkembangan, mampu memberikan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dan melaksanakan percobaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak sekalian bisa menerapkan, bisa memahami tujuan kita hari ini, bisa memenuhi gitu. Nah, sebelum kita masuk faktor-faktor apa aja yang ada di pertumbuhan dan perkembangan, ada faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar ini biasa disebut dengan eksternal dan faktor dalam faktor internal. Iya, ada 2 dan dari 2 itu ada dibagi lagi. Ada yang pertama ada apa? Makanan. Kenapa tumbuhan itu memerlukan makanan? Biar dia tumbuh besar Bu. Untuk tumbuh besar. Tumbuh dan berkembang Bu. Iya. Tumbuh besar, berkembang juga. Sebagai nutrisi. Nutrisi untuk apa? Untuk tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan nutrisi. Iya. Lalu yang selanjutnya ada air. Kenapa tumbuhan dan kenapa tumbuhan itu memerlukan air? Untuk fotosintesis Bu. Untuk Sintesis. fotosintesis. Selanjutnya ada untuk kelembapan Tumbuhan. Kelembapan tumbuhan ini lebih sering digunakan di perkecamatan. Ya. Selanjutnya ada suhu. Iya, ada suhu. Kenapa tumbuhan itu memerlukan suhu? Tumbuh dan berkembang Bu. Untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya ada kelembapan. Tumbuhan juga memerlukan kelembapan. Jika tumbuhan tidak memiliki kelembapan, apa yang terjadi pada tumbuhannya? Mati. Tumbuhan bakalan mati. Kurus kering Bu. Kurus kering, iya. Jika tidak ada Kelembapan. mati. Daunnya kuning juga ya. Tidak memiliki nutrisi.
tidak memiliki nutrisi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Cahaya. Sebagai fotosintesis pada tumbuhan. Iya, sebagai Fotosintesis Pada tumbuhan. pada tumbuhan. kalau tumbuhan tidak memiliki cahaya, apa yang terjadi? Tumbuhan akan mati. Tumbuhan mati. Lalu tidak bisa berfotosintesis, berarti tidak memiliki makanan. Tidak bisa berkembang, Bu. Tidak bisa berkembang. berkembang. Ya, zat klorofil juga ia tidak bisa memiliki, sehingga jika tumbuhan ini tidak memiliki cahaya, berarti daunnya itu bakalan kecil, tidak bagus gitulah ya. Ya layu. Ada yang mau mencatat? Iya, Bu. Mau dicatat dulu, Bu. Catat. Masuk ujian ini nanti, Bu. Iya, ujiannya nanti Ibu keluarin ini ya, yang ini. Sudah? Udah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut materi yang selanjutnya, itu ada faktor Dalam. eksternal. Faktor eksternal atau internal? Internal. Faktor dalam itu faktor internal. Yang pertama ada Gen. Kenapa tumbuhan harus memiliki gen? Untuk Mempertahankan sifat induknya, Bu. iya, untuk mempertahankan Sifat induknya. Sifat sel induknya. sifat sel induknya. Nah, yang selanjutnya untuk mengontrol reaksi kimia. Mengontrol reaksi kimia. Yang selanjutnya ada hormon. Hormon ini dibagi jadi berapa? Ada 5. Yang pertama itu ada auksin. Auksin ini apa? Ada yang tahu apa ini auksin? Apa auksin? Nanti Ibu boleh nilai tambah. Hah? Iya, hormon pertumbuhan. Auksin ini juga hormon yang pertama kali ditemukan. Yang kedua ada giberelin. Yang pertama tadi ada hormon. Hormon ini apa? Ada yang tahu apa itu hormon? Regulator pertumbuhan yang sangat esensial yang dibuat oleh satu bagian tumbuhan. Ini juga satu bagian tumbuhan. Lanjut yang kedua ada giberelin. Apa itu giberelin? Ada yang tahu? Suatu zat yang diperoleh dari suatu jenis jamur yang hidup parasit pada tumbuhan padi. Oh iya, berarti ini adalah parasit pada Padi. Nah, ada sitokinin dan asam chromalin dan ada alkalin. Ini bisa dibaca di bukunya ya. Sudah? Oke. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak Tidak ada. Berarti kita lanjut ya. Iya, Bu. Kita ada berapa orang? 4, Bu. Oke, jadi kita bagi kelompoknya ada 2 kelompok. Kita bagi kelompok ada 2 kelompok karena Adidianya tidak hadir ya. Jadi kelompok 1 itu ada Enrique dan Lita. Kelompok 2 ada Liza dan Christina. Jadi kelompok 1 ini pembahasannya tentang pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi ada 2 macam ya. Ada pertumbuhan sekunder dan ada pertumbuhan primer. Yang kelompok kedua itu membahas tentang perkecambahan. Proses-proses perkecambahan itu apa saja? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan itu?
Ya, Ibu kasih waktunya 5 menit dari sekarang. Udah siap, Ya. Bu. Sudah selesai, Ibu minta perwakilan dari kelompoknya. Siapa saja juga boleh. Ya, silakan. Minta. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer itu pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan dari sel primer. Dampak pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Yang kedua, sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan dari stem sekunder. Contohnya jaringan dari stem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan hipoto dan gimnastoma. Iya, betul. Kita beri aplaus untuk temannya. Lanjut ke kelompok 2. Siapa? Iya, silakan. Kami akan menjelaskan tentang perkecambahan, di mana perkecambahan terjadi karena pertumbuhan radikular dan pertumbuhan dunia. Adapun faktor mempengaruhi perkecambahan adalah adanya air, kelembapan, oksigen, dan suhu. Perkecambahan biji ada 2 macam, yaitu secara tipe perkecambahan di atas tanah atau disebut dengan epidial, dan tipe perkecambahan di bawah tanah atau hipogeal. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus untuk temannya. Ya, berarti diskusinya lancar ya? Iya, Bu. Baiklah. Setelah diskusi, sekian materi kita. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Nanti Ibu beri nilai tambahan. Saya Bu, Kristina Bu. Ya, Kristina, silakan Kristina. Di sini saya akan menyimpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terbagi secara dua, ada secara internal atau faktor luar dan eksternal secara faktor dalam. Faktor luar ada terbagi 5 bagian, yaitu ada yang 5 bagian yaitu secara makanan, suhu, kelembapan, air, dan cahaya. Ya. Kalau secara faktor dalam itu terbagi menjadi 2, yaitu secara gen dan terbagi dan sebagai ada hormon, yaitu hormon ini memiliki 5 bagian secara auksin, gibberellin, staphynin, asam bromalin, dan kalin. Iya, betul sekali. Terima kasih Kristina. Iya, itu kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita itu, ya faktornya ada 2, yaitu faktor dalam dan faktor luar, yang bisa disebut eksternal dan internal. Jadi faktor luar ini banyak ya, apanya pengaruhnya: cahaya, suhu, makanan, air, dan kelembapan. Faktor dalamnya juga seperti itu, ada mempengaruhi gen. Gen ini juga berpengaruh dalam tumbuhan, bukan hanya di manusia saja. Sifat Iya, bersifatnya. Lalu ada hormon. Hormon ini pun dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Banyak ya hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini. Ya, sekian materi kita. Untuk minggu depan, minggu ini tidak ada tugas ya. Untuk minggu depan kita membahas tentang sistem pernafasan pada hewan. Ibu harap anak-anak sekalian membaca materinya sehingga kita bertemu minggu depannya tidak ada kesulitan dalam memahami pelajaran. Ya. Sebelum kita menutup, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin oleh Duduk siap, gerak. Setelah menerima materi pembelajaran, berdoa dimulai. Setelah selesai. Ya, terima kasih. Sekian pertemuan kita hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu.